Halo, salam damai dan salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di seri Bina Gerejawi terkait dengan seri bagaimana beriman dan berteologi secara sehat. Tentu di ruang media sosial Anda dapat saksikan bagaimana begitu kayanya, begitu melimpahnya informasi-informasi, data-data yang sifatnya membagi pengalaman iman masing-masing dengan menyatakan sikap dan menyatakan posisi keyakinan mereka terhadap dalam rangka menjawab situasi-situasi yang dialami secara bersama, khususnya di tengah-tengah pandemik COVID-19. Sudah tentu kita semua lihat bagaimana orang bersilang pendapat dan bagaimana menyatakan keyakinan iman mereka terhadap bagaimana menanggapi situasi itu. Nah, itu semua merupakan proses atau fenomena beriman dan berteologi. Iman itu adalah ekspresi dari sebuah proses berteologi, baik disadari maupun tidak disadari. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membahas bahwa proses berteologi itu, sekalipun itu bukan merupakan hak eksklusif dari para teolog-teolog yang sifatnya akademisi dan juga mereka-mereka yang menekuni atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita semua bahwa berteologi itu adalah milik semua umat. Tetapi tentu dalam proses berteologi itu ada hal-hal yang kemudian yang membedakan satu dengan yang lain. Berteologi itu tidak sekedar mengatakan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan terkait dengan keberadaan Tuhan dan keberadaan dirinya dan segala sesuatu yang melingkupi relasi-relasi baik manusia secara vertikal dengan Tuhan dan juga secara horizontal manusia dengan manusia, komplit dengan situasi kehidupan sehari-harinya. Berteologi itu bukanlah proses caplok-mencaplok ayat sana-sini dan kemudian dipandang cocok dan kemudian tanpa ada satu itikat untuk mencoba mendalami segala sesuatu, maka itu dibagikan dan kemudian disampaikan kepada siapa saja yang mungkin dilihat ada satu kata, ada bagian dari kata yang atau frase atau kalimat dari teks itu yang dipandang ada kesesuaian atau kecocokan dengan situasi yang ada. Tentu saya tidak ingin mengatakan itu salah, tetapi lagi-lagi bahwa berteologi itu membutuhkan satu proses refleksi yang sangat dalam, bahkan sebelum kita menyampaikan hasil proses berpikir kita atau berteologi kita, itu menyangkut tentang relasi kita dengan Allah terlebih dahulu. Sebuah teologi yang baik, suatu teologi yang sehat, jika itu dihasilkan dari sebuah relasi, keintiman dengan Allah, mengenal pikiran-pikiran Allah dengan baik, mengenal dalam konteks sejarah bagaimana Allah berkarya, berelasi dengan umatnya, bagaimana Allah membangun alam semesta ini, maka saya sangat yakin bahwa teologi yang dihasilkan itu akan boleh dikatakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebab sebatas hanya mengutip ayat dan sharing-sharing terkait ayat bagi sana bagi sini tentang ayat ini mengingatkan saya bahwa dalam satu pertempuran, peperangan antara iblis dengan Yesus di padang gurun ketika Yesus baru pertama kali dibawa oleh Roh, dilarikan atau dipimpin oleh Roh untuk memasuki sebuah fase ujian, itu mengingatkan kita bagaimana iblis juga mengambil peran aktif di dalam menggunakan ayat-ayat di dalam menjawab perlawanan Yesus. Ketika Yesus mengutip ayat, iblis juga mengutip ayat. Nah, jadi dari gambaran sederhana ini bisa mau dikatakan bahwa mengutip ayat itu bukanlah proses, bukan sebuah jaminan
bahwa orang telah berteologi, beriman secara tepat. Nah, berbeda dengan Yesus. Sedari kecil Yesus memang mempelajari Alkitab itu dengan baik, mempelajari kitab suci itu dengan baik, dan dia mengenal pikiran-pikiran Allah dengan baik, sehingga ketika dia menghadapi satu situasi yang dia yakini bahwa itu harus dilawan, maka dia melawan dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh relevan dan sesuai dengan maksud dari ayat itu. Jadi proses berteologi itu bukanlah sekali lagi proses untuk ambil sana, ambil sini, copot sana, copot sini, dengar khotbah A, dengar khotbah B, dan kemudian Anda bagikan itu ya tanpa Anda sendiri mengerti dengan baik apa itu proses berteologi. Kita sekarang ada di era yang namanya big information atau kelimpahan informasi yang disebabkan oleh apa? Keaktifan orang di dalam rangka untuk menyampaikan informasi atau data-data yang ada. Ya, sayangnya bahwa kebanyakan, ya studi mengatakan bahwa kebanyakan informasi yang di-sharing itu lepas dari sebuah kesadaran untuk melakukan proses pengecekan atau pendalaman terhadap substansi atau isi dari informasi atau data itu. Nah, kembali kepada tema tentang beriman dan berteologi yang sehat atau secara sehat, mari perhatikan bahwa berteologi itu sekali lagi adalah kita ya membangun relasi dengan Allah. Ya, berteologi itu adalah mendengar pikiran-pikiran Allah. Berteologi itu adalah meminta kepada Allah untuk berbicara kepada kita, dan kemudian kita mendengar dengan sebuah mekanisme, ya tentu dengan menggunakan pikiran juga, dengan menggunakan keberadaan diri kita secara utuh. Ya, hampir dapat dipastikan kalau kita mengutip Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45, di situ dikatakan bahwa ya kalau orang ya, tidak dibukakan pikirannya oleh Allah, maka boleh dikatakan orang itu tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman yang Dia sampaikan. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca teks, membaca Alkitab, membaca kutipan-kutipan dari firman Allah, ya itu bukan serta-merta bahwa pengertian yang muncul pada benak kita itu adalah hasil dari intervensi Allah, campur tangan Allah di dalam membuka dan memberi kita pengertian tentang apa yang sesungguhnya Dia maksudkan. Jadi sekali lagi di sini prinsipnya berteologi itu secara sehat itu adalah membangun relasi atau hubungan dengan Allah. Jadi coba mari kita ukurkan pada diri kita masing-masing. Kalau konteks spiritualitas kita ya, religiositas kita terhadap Allah itu ya, tidak begitu intim, maka saya kira kita perlu merem diri, memasuki fase terlebih dahulu untuk belajar mendengar di hadapan Allah melalui firman yang ada, dengan studi-studi yang sifatnya terukur, studi-studi yang sifatnya mendalam ya, dan juga meluas. Karena apa? Karena berteologi itu bukanlah apa yang disebut dengan sindrom teologi kacamata kuda, bahwa berteologi itu hanya persoalan kita memandang pada satu sudut pandang dan tidak berpikir dalam konteks yang lain. Teologi itu sifatnya kompleks. Teologi itu bukan hanya mengandung satu dimensi, ya, satu faktor, atau dalam bahasa teknis satu variabel. Berteologi itu adalah sungguh-sungguh mencoba untuk menghubungkan hal yang satu dengan hal yang lain, sehingga ketika seorang pelayan Tuhan atau siapapun yang ingin memahami sebuah konteks, mereka selalu untuk melihat itu latar belakang, latar depan, latar samping, dan seterusnya. Selalu mencoba untuk melihat dengan kehati-hatian yang sangat tinggi tentang apa yang sesungguhnya Allah maksudkan di dalam teks yang ingin dibaca. Karena itu sekali lagi, kalau kita berteologi, ini merupakan sebuah ya kondisi keintiman Anda, kita semua bersama dengan Allah. Karena pikiran-pikiran Allah ini sama sekali tidak mampu dipahami oleh pikiran kita. Nalar kita tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk mengerti dirinya, kecuali Ia sendiri yang membukakan pikiran kita. Dan itu karena didorong oleh keinginan kita terlebih dahulu untuk mengakrabkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menyiratkan tentang laku atau perilaku spiritualitas atau religiositas diri kita dalam perkara-perkara soal iman dan percaya kita. Nah,
menyangkut tentang persoalan perdebatan terkait dengan wabah ini, COVID-19 ini, ketika silang pendapat dengan segala sesuatu, mempertanyakan tentang kualitas iman, ya, dan seterusnya, maka sekali lagi berteologi itu membawa kita untuk, ya, bukan hanya bicara tentang iman yang sifatnya di luar nalar, di luar akal sehat. Sebab dimensi, ya, iman itu memiliki, ya, dua dimensi, ya, dua dimensi atau dua sisi mata koin. Yang pertama adalah bicara tentang hal yang tidak rasional, unrational, atau kemustahilan. Yang kedua adalah bicara tentang sesuatu yang rasional, ya. Artinya bahwa ketika kita mengimani, iman itu dibangun dari sesuatu dua hal itu. Bahwa iman itu selalu pada awalnya bicara tentang sesuatu yang kita percaya melalui dengan mekanisme pikiran kita, dan yang kedua adalah mekanisme yang sifatnya di luar pikiran kita. Itulah kita dapat membagi pada garis natural dan supranatural. Berteologi, beriman secara nalar itu adalah bicara tentang beriman secara natural. Nah, kemudian beriman dalam konteks irasional atau di luar akal itu, maka kita bicara tentang pada level yang namanya beriman level supranatural. Sehingga Alkitab mengatakan bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, tentu proses-proses yang ada dalam konteks kita berteologi ini penting untuk kita lihat bahwa dalam perjalanan Allah bersama dengan bangsa Israel, mereka diperkaya dengan hal-hal yang sifatnya natural dan hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang sifatnya rasional dan hal-hal yang sifatnya irasional atau tidak masuk akal. Dan semua itu merupakan koin, ya, keberimanan seseorang. Nah, mari kita lihat misalkan cerita tentang Bileam dan keledai. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kisah ini. Bagaimana Bileam begitu jengkel, begitu marah terhadap keledai yang dia tunggangi itu, yang hampir membunuh, menghimpit dia di dinding, ya, yang pada akhirnya malaikat membukakan mata, ya, selubung mata Bileam untuk melihat bahwa, ya, bukan keledai itu ingin membunuh Bileam, tetapi keledai itu sedang meluputkan, ya, Bileam dari malaikat maut yang sudah menghunus pedangnya di depan jalan yang mereka akan tempuh. Nah, tentu ketika kita mau bicara tentang akal sehat, ya, agak sulit kita mau mengatakan bahwa berteologi itu semata-mata bicara tentang sesuatu yang harusnya ada di dalam nalar, tetapi ada sesuatu yang di luar nalar. Ya. Begitu juga ada kisah yang terkait dengan Naaman, ya, Naaman yang diminta untuk agar dia bisa pulih, agar dia bisa tahir dari kustanya, dia harus cebur mandi di sebuah sungai yang tentu kualitas airnya sangat jelek dibandingkan dengan sungai-sungai yang dimiliki di tempat asal Naaman. Tetapi, ya, ini sesuatu yang sifatnya irasional, ya, bagi dirinya, tetapi ada hal yang sifatnya rasional, yaitu bicara tentang kepatuhan, ya. Kalau ia percaya kepada seruan nabi itu yang merupakan utusan Allah, dan dia mandi, maka dia akan sembuh. Sekalipun awalnya ia sangat berontak, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Naaman juga melakukan sesuatu itu dengan sekalipun dengan bersungut-sungut, ya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita bicara tentang keberimanan, ya, berteologi secara sehat ini, ya, kita akan selalu ada pada dua kutub. Kutub yang rasional dan kutub yang tidak rasional. Kutub yang rasional itu adalah kutub yang ketika, ya, apa yang kita anggap pertama tidak rasional akan menjadi rasional kemudiannya, pada kemudian hari atau kemudian waktu. Ketika kita bicara tentang Bileam, ya, tentu tidak masuk akal bagaimana sesuatu yang tidak jangkau dalam pikiran kita, bagaimana keledai itu, ya, melihat sesuatu malaikat Tuhan, sementara Bileam sendiri tidak mampu melihat itu sebagai wujud manusia yang memiliki
pikiran. Sang keledai saja yang tidak memiliki otak, yang tidak memiliki pikiran itu mampu melihat bahaya di depannya. Ya. Tapi bagaimana dengan keberadaan Biliam sendiri? Ya. Ini ketika dibalik kisah, dibalik ketidakmampuan pikiran itu menjangkau, dan kemudian kita tahu bahwa hal itu benar-benar terjadi, maka nalar kita mengatakan, iya juga ya. Artinya kalau saja ya, keledai itu tidak menyingkir, maka dia akan mati oleh pedang itu. Jadi kadang-kadang ketika pikiran kita tidak dibuka, ya, nalar kita tidak mampu menerima. Tetapi ketika Allah membuka segala sesuatu di balik kisah yang tidak mampu kita pahami itu, maka segala sesuatunya menjadi masuk akal. Ya. Jadi awalnya hal-hal sesuatu yang kita pandang ini tidak masuk akal, pada akhirnya menjadi sesuatu yang masuk akal ketika sekali lagi Roh Kudus mengilhami kita, Roh Kudus menyentuh pikiran kita, nalar kita yang sempit ini diperluasnya, diperdalamnya, sehingga kita mengerti ya, sesuatu itu dengan baik. Jadi kalau kita bicara tentang beriman dan berteologi secara sehat itu merupakan gabungan antara sesuatu yang rasional, yang irasional, dan sesuatu yang rasional. Apa yang kemudian ada yang diceritakan kepada kita ini datang dari sesuatu yang irasional, tetapi kemudian menjadi rasional. Jadi bukan berarti sesuatu yang rasional itu tidak dibangun, tidak dikemas dari sesuatu yang irasional atau yang tidak masuk akal. Nah, ketika kita menanggapi situasi ini, mari perhatikan, kadang-kadang ketika kita bicara tentang menghindar dari maut, kadang-kadang nalar kita sulit untuk menerima itu. Pikiran rasional kita sulit menerima itu. Di mana iman kita? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu menanggapi situasi seperti itu? Harus melakukan penyingkiran, harus melakukan proses diam di tempat atau yang kemarin kita sebut sebagai social distancing dan sebagainya. Ya. Kali-kali bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah itu ya akan menyelamatkan kita. Tapi dalam konteks kali-kali ini saya mau mengatakan bahwa Allah bisa saja mengilhami pemerintah untuk melakukan social distancing yang sungguh-sungguh mungkin kita yang menolak itu belum diberikan penglihatan untuk melihat apa yang sesungguhnya tersimpan pada potensi yang kita tolak itu. Ya, sekali lagi, kisah Biliam, kisah Naaman bisa mengajar kepada kita dengan baik. Nah, ada ungkapan mengatakan bahwa beriman atau beragama tanpa ilmu, tanpa rasionalitas itu adalah buta. Dan begitu juga beriman atau berilmu ya, atau bernalar itu tanpa agama pada hakikatnya adalah lumpuh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tanpa kedua-duanya, maka pada hakikatnya adalah mati. Nah, ajakannya teman-teman, marilah kita mendekatkan diri, tidak perang ayat, ya, apalagi tidak semua hamba Tuhan, tidak semua presbiter, tidak semua umat itu Allah berbicara secara langsung. Seringkali Allah berbicara melalui perantara, dan perantara itu bisa adalah pemerintah, perantara itu adalah seseorang yang bahkan di luar yang tidak pernah berkhotbah sama sekali. Ya, karena itu yang kita harus tentukan, apakah setiap firman atau keputusan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang itu datang dari Allah, itu terkait dengan ya, peran kerja Roh Kudus. Karena itu mari jangan dengar emosi Anda, ya, bahkan Anda harus berhati-hati dengan pikiran Anda. Dekatkan lebih dekat lagi kepada Tuhan untuk memberikan kita sensitivitas di dalam mengenali karya Allah, tindakan Allah, penyelamatan Allah. Sekali lagi, Yesaya mengakui bahwa setiap hari Allah meletakkan pengetahuannya pada mulut dan pada lidahnya untuk mengerti, untuk mendengar sebagai seorang murid, untuk mendengar dan berbicara sebagai seorang murid. Karena itu, yakinkan diri Anda, jika kita mau berteologi, beriman, menanggapi satu situasi yang ada, mari periksa terlebih dahulu, evaluasi terus bagaimana keterdekatan relasi yang kita bangun bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan. Paling tidak, kita bukan orang yang sekedar kutip-mengutip, cungkil-mencungkil, share-men-share ayat. Sebab kalau Anda lakukan itu, maka Anda sedang terjebak atau membangun yang namanya semangat beriman dan berteologi yang tidak sehat.
Ya, beriman dan berteologi yang sehat adalah sungguh-sungguh datang dan mengalir, meluap dari sebuah relasi dan hubungan yang sehat bersama dengan Allah. Saya Wispet, sampai ketemu di episode yang lain. Tuhan memberkati, semangat di dalam menghadapi, yakin di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Sekali lagi, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengaruniakan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian, roh kekuatan, dan roh ketertiban di dalam menghidupi kehidupan ini sebagai rahmat, sebagai karunia Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.